Soal, lalu yang manakah arti bekas sujud dalam pandangan ilmu syariat? Jawab, arti bekas sujud dalam kacamata ilmu syariat adalah ada tanda hitam di jidatnya. Soal, lalu manakah yang dimaksudkan arti tanda bekas sujud dalam kacamata ilmu hakikat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna spiritual sujud. Sekarang aku ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan tentang apakah hakikat maksud bekas sujud. Seperti firman Allah yang artinya, kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 29. Mohon maaf sebelumnya, sebelum kita membahas lebih jauh arti bekas sujud, terlebih dahulu aku ingin mengingatkan kepada kalian semuanya bahwa materi yang dijabarkan di sini dijelaskan berdasarkan kepada kaedah-kaedah pengajian secara hakikat dan makrifat semata-mata. Janganlah dibanding-bandingkan dengan konteks pemahaman secara syariat, karena maklumat pengajian sangat berbeda. Terima kasih. Tetapi harus diingat juga, perkataan ini bukan bermaksud menafikan ilmu syariat. Sebab ilmu syariat bisa diibaratkan sebagai jasmani atau badan tempat ruh berada. Sementara hakikat ibarat ruh yang menggerakkan badan. Keduanya sangat berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan. Badan memerlukan ruh untuk hidup, sementara ruh memerlukan badan agar memiliki wadah. Syariat hanyalah ilmu yang mempelajari tentang ucapan dan perbuatan. Batas ilmu syariat sampai yang dapat dilihat dan didengar. Sedangkan hakikat merupakan pelajaran yang di dalam hati. Jadi, syariat adalah pekerjaan zahir, sedangkan hakikat adalah pekerjaan batin. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah bekas sujud dalam pandangan ilmu hakikat. Soal, lalu yang manakah arti bekas sujud dalam pandangan ilmu syariat? Jawab, arti bekas sujud dalam kacamata ilmu syariat adalah ada tanda hitam di jidatnya. Soal, lalu manakah yang dimaksudkan arti tanda bekas sujud dalam kacamata ilmu hakikat? Jawab, arti tanda bekas sujud dalam kacamata ilmu hakikat adalah hilangnya kesombongan dalam diri seorang hamba. Itu baru disebut bekas sujud. Penjelasannya begini, hendaklah kepalamu yang merupakan bagian teratas dari badanmu tertunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meletakkannya di bawah tanah atau lantai. Sebab yang menjadikan orang itu merasa hebat, merasa pintar, merasa berkuasa, merasa banyak mengetahui, merasa berilmu, dan merasa lebih tinggi derajatnya berbanding orang lain adalah adanya di atas kepala. Jadi, kepala itu harus diletakkan di bawah lantai atau tanah untuk menghindari dari kesombongan. Coba perhatikan saja sang Ajajil. Dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yang maknanya Allah suruh Ajajil untuk saling menghargai dan menghormati antara sesama. Malah Ajajil justru menghina dan merendahkan Nabi Adam alaihissalam dan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya
dia diberikan nama baru atau gelar baru, yaitu iblis. Kalau saja dia mau sujud, niscaya dia pun akan faham dan tahu bahwa dirinya bukan siapa-siapa di mata Allah, dan kedudukannya dengan makhluk manapun juga sama derajatnya. Tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Marilah kita perhatikan orang yang sujud. Dikala mereka sujud, mohon maaf sebelumnya, manakah yang lebih tinggi antara kepalanya dengan bokongnya atau pantatnya? Jawab, sudah pasti yang lebih tinggi adalah pantatnya, di mana tempat ini adalah tempat keluarnya hadas. Setelah kita tahu ini, apakah masihkah kita berani untuk bersikap sombong, merasa diri hebat, berilmu, merasa diri lebih baik dari orang lain? Jika pantat tempat pembuangan hadas saja lebih tinggi berbanding kepala kita, bagaimana mungkin kita masih bisa berani memuji diri kita, merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat berbanding orang lain? Pertanyaannya adalah, siapakah yang sujud kepada Allah? Jawab, orang yang sujud kepada Allah adalah orang yang sudah melepaskan kesombongan-kesombongannya, ego-egonya, merasa sok pintar, sok alim, sok merasa paling benar, dan lain-lain sebagainya. Sebab letaknya sifat sombong, sifat paling benar, merasa hebat, merasa pintar itu adalah adanya di kepala. Maka dari itu dia harus ditaruh di bawah atau diletakkan di bawah, agar supaya hilang sifat-sifat kesombongannya yang membawa dirinya merasa alim, merasa pintar, merasa paling mulia berbanding orang lain. Namun kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, banyak orang yang bersujud tetapi sifat kesombongannya tidak hilang pada dirinya. Walaupun semua orang tidak seperti itu, namun jumlahnya sangat sedikit. Soal, apakah efek dari sujud? Jawab, efek dari sujud adalah rendah hati dan tidak sombong, dan akan nampak jelas di wajahnya. Sekali lagi aku katakan, ketahuilah bahwa perintah sujud itu secara tidak langsung menyuruh kita untuk meletakkan kepala kita di bawah tanah atau lantai, supaya keegoisan diri, kesombongan, merasa diri hebat, merasa diri kuat, merasa diri pintar, semua itu hilang dalam dirinya karena tunduk dan takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tempatnya yang tinggi menjadi peringatan atas kewajiban hati untuk tawadu, merendahkan diri dan menghindari kesombongan. Di kalangan mufasir, apalagi sufi, tidak seorang pun mengatakan bekas sujud atau aksar al-sujud itu harus dalam bentuk fisik di wajah. Akan tetapi umumnya mereka berpendapat bekas sujud yang dimaksud dalam firman Allah, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Bunyi ayat ini adalah pengaruh ahli sujud di dalam komunitas masyarakatnya. Seberapa banyak dia bisa memberi manfaat di dalam masyarakat sekitarnya. Mungkin tadinya ada orang berperilaku angkuh dan sombong, tetapi begitu dia mengerjakan sholat dan sujud, maka berubah menjadi orang yang tawadu, santun, dan rendah diri, serta menghormati dan menghargai orang lain. Jadi, tidak perlu berupaya menghitamkan dahi dengan berbagai cara, karena bukan itu yang menjadi hakikat makna bekas sujud. Sebab setiap orang bahkan dituntut untuk merawat kecantikan dan ketampanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Orang-orang yang sujud sesungguhnya orang yang diberikan kesempatan Tuhan untuk mengikis kesombongan dan keangkuhan.
Sehebat apapun manusia akan kembali ke tanah. Ketika kembali menyatu dengan tanah, tidak bisa lagi dibedakan antara jenis tanah raja dan tanah budak, tanah laki-laki dan tanah perempuan, tanah orang yang kulit putih dan tanah kulit hitam. Semuanya sama dan kembali menjadi satu. Itulah sebabnya kalangan sufi sering menghubungkan antara sujud dan tauhid al-jati. Ketika segala yang berbeda menjadi satu, dan ketika yang satu menyatu dengan yang maha satu, itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal darinya dan kepadanya kita kembali. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Orang-orang yang sering bersujud seharusnya tidak lagi memelihara sikap egois dan perasaan ujub. Orang yang sering bersujud akan tampak bekas-bekas sujud di dalam wajah dan penampilannya, baik penampilan fisik maupun emosi dan spiritualnya. Bukankah orang yang mengerjakan ibadah sholat secara baik dan benar yang sesuai tuntunan tentu dapat menghindari seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Karena sujud yang dapat menghantarkannya ke derajat yang tinggi dan kemuliaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Akan tetapi jika sujudnya tidak dapat mencapai ke tingkat tersebut, sesungguhnya dia tidak berhasil memiliki atsar sujud secara batiniah.